Assalamualaikum Bre, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Di Afrika kita menemukan salah seorang tokoh yang mendunia yang memiliki karakteristik dan alur kehidupan yang sangat unik. Dia dibesarkan sebagai seorang yang buta aksara, bodoh, dan mudah sekali dimanipulasi. Ukuran tubuhnya sangat besar, hampir 2 meter dengan bobot sekitar 115 kg. Tetapi dengan bobot yang sangat besar itu, dia memiliki bakat yang terpendam yang sangat luar biasa. Dia sangat-sangat atletis. Dia petinju tak terkalahkan, dia pemain rugby yang sangat berbakat, dan bahkan dia adalah seorang juru renang, ahli renang. Ketika dia di akhir hayatnya menjelang wafat, dia masih saja memiliki kebiasaan untuk berenang berkilo-kilometer jaraknya dari garis pantai. Jadi banyak juga orang yang mengira bahwa dia itu bukan manusia, dia adalah seorang monster yang menyamar. Dan si bongsor ini juga memiliki karakteristik aneh yang lain, yaitu bahwa dia itu orang yang tidak bisa menahan gairah seksualnya. Jadi dia tuh senang memperkosa. Sepanjang hidupnya dia menikah berkali-kali, dia kolektor istri, dia kolektor selingkuhan, dan tentu saja dia adalah kolektor penyakit kelamin, dan dia akan tularkan penyakit-penyakit itu kepada wanita-wanita yang pernah bermain dengannya. Itu tapi ada hal yang lebih buruk daripada itu, yaitu bahwa dia adalah seorang pembunuh. Dia membunuh dengan sukacita, dia membunuh karena kekuasaan, dia membunuh karena politik. Tetapi banyak juga pembunuhan-pembunuhan yang dilakukan gara-gara dia iseng atau gara-gara dia tidak suka. Suka tidak suka bisa menyebabkan dia membunuh atau tidaknya. Sampai dia meninggal, dia membunuh sekitar 100-500 ribu manusia. Maka wajar saja ketika banyak sekali orang yang berpikir kembali tentang julukannya, apakah dia memang benar-benar monster atau dia adalah monster yang menyamar. Media-media barat memang cenderung menyebut dia adalah monster yang menyamar. Menyamar sebagai apa? Sebagai presiden. Ya, sayangnya dia adalah seorang presiden dan salah satu presiden paling terkenal di Afrika. Bagaimana jalan kisah hidupnya dan bagaimana kehidupan orang-orang yang ada di bawah kekuasaannya, kita akan bahas di episode ini. Yuk kita mulai. Idi Amin Dada, atau Baraya mungkin menyebutnya dengan Idi Amin saja, adalah seorang anak dari kepala suku di Uganda di dekat Danau Victoria. Dia dilahirkan pada tahun 1920-an tanpa diketahui detail-detailnya, sedangkan ayahnya itu namanya adalah Andreas Nyabire yang pada tahun 1910 itu menyatakan mu'alaf, kemudian ganti nama menjadi Amin Dada, dan karena itu ketika dia punya anak, anaknya dikasih nama Idi Amin Dada. Tidak ada data yang cukup jelas tentang kehidupan awal Idi Amin karena dia adalah seorang buta aksara yang tidak menulis autobiografi, dan dia juga melarang orang lain untuk menulis biografinya. Entah bagaimana. Tetapi beberapa detail-detail kecil bisa kita tangkap, misalkan bahwa dia itu tidak dibesarkan oleh ayahnya tetapi dibesarkan oleh ibunya, dan ibunya ini adalah seorang dukun yang tidak terlalu populer karena kurang sakti. Jadi dia kesulitan sekali sejak awal untuk mendapatkan penghidupan. Kebanyakan kehidupannya itu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu kota ke desa, desa ke kota dan sebagainya untuk menjadi buruh. Walaupun pada akhirnya dia mendapatkan titik cerah dalam karir kehidupannya itu setelah tahun 1940-an, di mana dia direkrut menjadi bagian dari juru masak tentara dari pemerintahan kolonial Inggris di Uganda pada waktu itu. Ya, awalnya memang juru masak biasa, tetapi pada masa-masa berikutnya diketahuilah bahwa Idi Amin itu adalah seorang yang terlalu kuat dan terlalu atletis sehingga layak untuk dijadikan tentara. Bagi banyak perwira Inggris, sosok Idi Amin itu adalah tentara yang ideal. Ideal dalam hal, di satu sisi dia terlalu kuat, terlalu hebat, terlalu taktis. Untuk ukuran sebesar itu, dia adalah seorang yang luar biasa atletis. Ketika dia masuk ke ring tinju dan kemudian menjadi petinju profesional, karirnya itu adalah karir tidak pernah terkalahkan di ring tinju sama sekali. Begitupun di dunia militer, ketika dia disuruh untuk maju paling depan, dia paling depan, paling berani, paling nekat. Tetapi di sisi lain, karena dia bodoh itu, dia kurang berpendidikan, maka dia bisa dimanipulasi untuk melakukan apapun gitu. Dan kalau perang disuruh paling depan, ya paling depan aja. Itulah yang disebut sebagai prajurit ideal yang dimaksud oleh tentara Inggris itu. Ya, walaupun dengan seperti itu, karir militernya juga adalah karir militer yang aneh gitu. Sepanjang berkarir, dia itu kan sering untuk disuruh melakukan operasi militer ini dan itu dan ini dan itu gitu ya. Tapi dia gagal terus. Bahkan pernah dalam 1 atau 2 momen, dia dan teman-temannya disuruh untuk melakukan operasi militer masing-masing dan hanya dia yang gagal. Dan
dan hanya dia yang selalu gagal. Pernah sih dia melakukan kompensasi atas kegagalannya itu dengan membunuh atau membantai warga yang tidak berdosa. Karena itu adalah sasaran dan dia gagal untuk mencapai sasarannya itu, ya dibantai aja satu desa. Nekatnya itu begitu. Inggris ngapain pada waktu itu? Inggris membiarkan apa yang terjadi pada Idi Amin. Kenapa? Kejahatannya itu memang diplot. Bahkan ketika Idi Amin kemudian melakukan banyak sekali skandal. Jadi boro-boro untuk melakukan tindakan-tindakan yang hebat dalam dunia militer, Idi Amin itu sering sekali selingkuh. Jadi ada istri perwira, dia perkosa, kemudian ada orang, pernah dia sampai lari terbirit-birit dalam kondisi telanjang bulat gara-gara digerebek sama warga karena dia meniduri salah seorang istri pejabat di Uganda pada waktu itu. Jadi ya dia tidak bisa menahan hawa nafsu kehewanannya itu gitu. Tetapi ya itu, seperti yang saya sampaikan tadi, Inggris itu punya plot untuk dia, sehingga walaupun dia tidak memiliki prestasi, penuh dengan skandal, nyebarin penyakit kelamin kemana-mana, tetapi karir militernya itu dinaikin terus. Dia sempat jadi kopral, kemudian tahun 1953 dia menjadi sersan. Luar biasa kan? Dan pangkat abal-abal inilah yang kemudian menjadi modal Idi Amin untuk masuk ke dunia politik. Jadi pada tahun 1962, Uganda itu kan mendeklarasikan kemerdekaan, dan Inggris menyatakan silahkan merdeka, saya beri kemerdekaan, bla 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 dan sebagainya, dan akhirnya mereka terpisah dengan baik-baik. Tetapi sama seperti negara-negara yang belum layak untuk merdeka yang lainnya yang ada di Afrika, Uganda segera masuk pada sistem diktator yang jauh lebih buruk daripada penjajahan. Pada waktu itu, Perdana Menteri dan kemudian Presiden pertamanya itu adalah Milton Obote. Dia itu koruptor kelas kakap, penyelundup, pembunuh, dan orang-orang yang melakukan berbagai skandal politik itu dia lakukan sendirian. Dan untuk bisa melakukan kejahatan-kejahatannya itu, dia menggunakan Idi Amin sebagai komandan operasionalnya begitu. Jadi dua orang ini adalah dua orang yang memiliki hubungan simbiosis mutualisme. Idi Amin tidak memiliki prestasi, dia memiliki terlalu banyak skandal dan kekejaman, tetapi itu dilindungi oleh Obote. Kenapa? Karena Obote pun dia seorang koruptor kelas kakap yang jahat luar biasa, dan dia membutuhkan seorang militer yang nekat untuk bisa melindungi dirinya, yaitu Idi Amin. Begitu. Jadi ya sempat mereka sama-sama bikin penyelundupan gading gajah, emas dan sebagainya. Pokoknya ketika Obote korupsi, Idi Amin kebagian. Ketika Idi Amin melakukan kejahatan, Obote yang melindunginya. Begitu kurang lebihnya. Tetapi ya gara-gara masalah itu juga, lambat laun hubungan mereka itu menjadi semakin lama semakin renggang. Apa yang menjadi masalahnya adalah awalnya Obote itu melakukan nasionalisasi terhadap beberapa puluh perusahaan Inggris, dan ini tentu saja merugikan Inggris. Maka Inggris kemudian menciptakan sebuah plot gimana caranya agar Obote digulingkan. Melalui siapa? Melalui Idi Amin. Jadi Idi Amin itu adalah seorang agen Inggris yang tidak pernah diketahui oleh siapapun. Bahkan Idi Amin sendiri tidak sadar bahwa dirinya itu adalah agen Inggris. Karena dia begitu mudah dimanipulasi. Ketika dia misalkan melakukan serangan, melakukan apa, dia tidak sadar bahwa kenapa tentaranya tiba-tiba menjadi lebih profesional, kenapa dia tiba-tiba memiliki cukup uang, kenapa dia tidak tiba-tiba memiliki senjata-senjata yang canggih. Dia tidak sadar akan hal itu, dia gerak saja seperti itu. Nah, ketika Obote kemudian melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan kepentingan Inggris, dan kemudian ketika pada tahun 1971 dia datang ke konferensi negara-negara persemakmuran di Singapura, itu dimanfaatkan oleh Idi Amin untuk menggulingkan kekuasaannya. Dan kemudian Idi Amin mengatakan kepada masyarakat bahwa saya datang ke sini bukan sebagai seorang politisi yang gila hormat, gila uang. Saya di sini adalah prajurit yang mencintai bangsa saya sendiri. Nah, maka Idi Amin itu kemudian dijadikan sebagai pengharapan bagi masyarakat Uganda yang hidup dalam keterasingan, hidup dalam ketertinggalan dan sebagainya. Jadi Idi Amin naik ke panggung kemudian mengatakan, mulai dari sekarang saya akan menjadi presiden untuk rakyat Uganda, Uganda untuk Uganda gitu ya. Lu gitu ya. Jadi Idi Aminnya dielu-elukan. Jadi karena dia yang tadi itu dia dijadikan pengharapan. Kemudian Idi Amin pidato lagi bahwa mulai dari sekarang Uganda hanya untuk Uganda. Ini adalah tanah kita semua yang harus kita kelola untuk diri kita sendiri dan anak cucu kita. Lu. Kita sebagai rakyat Uganda harus bangkit. Kita harus hilangkan korupsi. Kita harus hilangkan kejahatan. Kita akan bersatu dalam cinta kasih dan anti kebencian. Lu gitu. Dibangga-banggakan seperti itu. Ya,
Ya, tapi itu tentu saja hanya sekedar pidato, dan ketika dia mengatakan seperti itu, dia tidak benar-benar sadar apa konsekuensi dari kata-katanya itu. Kan lucunya itu adalah ketika dia diangkat akhirnya menjadi presiden atau mengangkat dirinya menjadi presiden, itu media-media Inggris senang luar biasa karena menganggap bahwa agennya itu berhasil untuk menjaga kepentingan Inggris di Uganda. Dia sampai dipanggil ke istana Buckingham, kemudian dia mendapatkan kucuran dana sekitar 10 miliar dolar gitu ya. Kemudian dikasih senjata, dikasih apa, wah banyak sekali lah. Setelah kembali ke Uganda, dia mencoba untuk merealisasikan gagasannya, Uganda untuk Uganda, Uganda merdeka sepenuhnya, yaitu apa? Dia nasionalisasikan seluruh aset Inggris di Uganda. Kan kalau presiden sebelumnya Obote itu hanya sebagian, hanya beberapa puluh, sekitar 80. Nah ini total kalau sama Idi Amin. Inggris kaget loh, agen saya kok seperti ini. Satu hal yang tidak diperkirakan oleh Inggris sebelumnya itu adalah bahwa kan mereka itu berpikir bahwa Idi Amin itu adalah prajurit yang ideal karena dia cukup hebat secara fisik dan cukup berani untuk melakukan tindakan-tindakan yang heroik, tetapi cukup bodoh sehingga mudah sekali untuk dimanipulasi. Itu teorinya mereka kan seperti itu. Tetapi mereka tidak bisa mengantisipasi seandainya dia menjadi pemimpin, dia tidak dikomando, apa yang terjadi gitu kan. Nah, Idi Amin menjadi komandan, menjadi pemimpin, dan akhirnya dia tidak bisa mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi. Ya akhirnya semuanya dinasionalisasi, dan setelah dinasionalisasi apa yang terjadi? Dia mengatakan hal yang lebih absurd lagi, yaitu bahwa karena agenda saya adalah Uganda untuk Uganda, maka saya menyatakan seluruh orang-orang luar Uganda itu tidak boleh ada di Uganda. Seluruh orang dari Asia, seluruh orang dari Eropa itu semuanya harus diusir. Dalam waktu 3 bulan semuanya mereka harus angkat kaki atau tewas di sini. Ini orang-orang Inggris langsung kelabakan, aduh gimana, apa yang harus dilakukan? Ya akhirnya karena orang-orang Inggris itu mencintai rakyat persemakmurannya itu, maka dia ngelobi negara-negara lain untuk menjadi penampungan bagi sekitar 90.000 orang yang diusir sama Idi Amin. Ya akhirnya ada sih, tapi jauh, yaitu New Zealand dan Australia, yang karena memang penduduknya sangat sedikit, mereka menerima saja pengungsi. Tetapi itu belum selesai. Sesudah Idi Amin mengatakan bahwa 90.000 orang-orang yang bukan Uganda tidak boleh ada di sini, dia mengeluarkan lagi pernyataan kedua bahwa seluruh orang Uganda yang kulitnya gak hitam, yang bukan orang Uganda asli, yang merupakan keturunan, walaupun dia warga negara, itu kewarganegaranya dicabut dan harus pergi dari sini. Itu pada waktu itu jumlahnya 23.000 orang, dan ini adalah orang-orang yang lebih tidak memiliki status yang jelas. Karena apa? Kan kalau yang sebelumnya itu bukan warga negara Uganda, jadi dia bisa pergi kemanapun. Nah, yang ini adalah warga negara Uganda, hanya gara-gara dia kurang hitam atau keturunan, dia diusir. Lebih sialnya lagi, itu juga belum selesai. Pada masa-masa berikutnya, Idi Amin mengatakan bahwa kalau ada orang di sini, dia adalah orang Uganda tapi bukan sesuku dengan saya, suku Kakwa, maka dia tidak boleh punya jabatan, dia tidak memiliki akses kekuasaan, dia tidak boleh menjadi senior di bidang keagamaan, di bidang sosial, di bidang apapun. Pokoknya intinya dia tidak boleh pejabat dan tidak boleh jadi orang terkenal. Karena prinsipnya adalah Uganda untuk Uganda, Uganda untuk memerdekakan dirinya sendiri. Kan jadi kacau, dan akhirnya apa? Masalah yang sesederhana ini, dalam tanda kutip sederhana ya, menyebabkan dampak sosial yang sangat-sangat buruk, sangat-sangat parah. Yaitu apa? Kan ceritanya orang-orang Uganda pada waktu itu dalam tanda kutip masih terbelakang. Mereka itu tidak diurus dengan baik oleh pemerintah Inggris, tidak dididik dengan baik oleh pemerintah Inggris. Akibatnya apa? Sebagian besar mereka ketika mereka menyatakan kemerdekaannya, mereka masih hidup sangat-sangat tradisional. Banyak di antara mereka yang masih nomaden, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Banyak suku-suku yang masih telanjang bulat sama sekali. Kemudian mereka hidupnya hanya dari agraris atau dari food gathering gitu ya, dan sebagainya. Dan kehidupan Uganda ekonominya selama ini tuh ditopang oleh orang-orang Asia, oleh orang-orang India, Pakistan, Bangladesh, yang sengaja didatangkan oleh Inggris ke sana untuk menjadi penggerak ekonomi gitu. Ketika mereka semua diusir, 90% ekonomi Uganda itu macet, berhenti total. Coba bayangkan Baraya, pada waktu itu
tidak ada barang-barang elektronik dan tidak ada barang-barang transportasi yang bisa dijalankan karena orang Uganda asli itu masih terjebak pada kemiskinan dan kurangnya pendidikan. Ada bis di sana itu jumlahnya itu sekitar 300-an atau 200-an. Tetapi di masa Idi Amin yang bisa bergerak maju itu hanya 11 bis. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena hanya 11 orang Uganda yang bisa nyetir mobil dan mau jadi sopir mobil. Seperti itu kondisinya pada waktu itu. Sehingga orang kota pada waktu itu mendapatkan akses listrik, mendapatkan akses barang-barang di mall dan sebagainya. Tetapi mereka kelaparan luar biasa karena tidak ada suplai makanan dari desa. Jadi mereka kelaparan luar biasa dan krisis habis-habisan di kota. Di desa terlalu numpuk makanan karena setiap panen nggak bisa didistribusikan ke tempat yang lain. Akhirnya di sana numpuk cukup untuk makan orang desa sampai mereka kekenyangan dan sampai makanannya itu busuk di gudang, tetapi tidak bisa dikirimkan ke kota. Karena apa? Karena tidak ada sarana transportasi massal yang cukup untuk mengantarkan itu semua. Jadi kondisi negaranya kayak apa? Ya kacau luar biasa, listrik tidak jalan, apapun tidak jalan, kemudian polisi juga tidak mau bertindak, kejahatan merajalela di mana-mana, tentara tidak mau bertindak juga karena kurang gaji dan sebagainya. Ini menyebabkan apa? Kan kalau kita berpikirnya bahwa ini adalah masalah yang harus diselesaikan, tapi Idi Amin karena dia itu otaknya rada, saya mohon maaf ya, rada seperti itu, dia nggak berpikir soal solusi, dia berpikir ini kenapa rakyat saya malah makin banyak yang tidak suka sama saya. Akhirnya apa? Dia melakukan pembantaian terhadap orang-orang yang dianggap tidak suka. Ada orang yang mengkritik, bantai, ada orang yang ini penjarakan, dan yang lebih buruk dari semuanya adalah banyak di antara mereka atas pengakuan Idi Amin sendiri yang sebenarnya tidak terkonfirmasi, itu dimakan. Jadi kalau ada lawan politik yang cuap-cuap bahwa Idi Amin itu harusnya digulingkan gini, ditangkap, diculik, dimakan. Makanya di kulkasnya Idi Amin itu, sekali lagi ini adalah pernyataan dirinya sendiri yang tidak terkonfirmasi oleh pihak lain. Itu di kulkasnya itu banyak sekali daging-daging manusia, kepala yang diajak ngobrol sendiri apa untuk dimakan sama Idi Amin. Begitu betapa sadisnya itu. Dan ketika kemudian semakin banyak orang yang tidak suka, semakin banyak orang yang mengalami krisis hebat dalam kehidupannya, ya semakin banyak pula pembantaian yang dilakukan, sehingga Idi Amin itu sampai memecahkan rekor untuk membantai 500.000 warganya sendiri. 500.000 warganya itu untuk ukuran populasi Uganda yang sangat sedikit itu adalah jumlah yang sangat signifikan. Nah, yang tidak dia perhitungkan sama sekali adalah banyak di antara orang-orang yang membencinya itu, yang kemudian dia mau bunuh itu, kan banyak yang kabur, banyak yang selamat. Itu semuanya mengumpulkan diri di Tanzania. Di Tanzania ketemu sama presiden sebelumnya, Obote, yang digulingkan sama Idi Amin. Nah, ketika makin banyak kebencian pada Idi Amin, semakin banyak orang yang menjadi oposisi, semakin banyak oposisi-oposisi itu berkumpul di Tanzania, maka pada satu waktu, pada satu momen tertentu, mereka semua datang dengan jumlah yang sangat besar untuk mengambil alih kembali pemerintahan. Dan pada waktu itu Idi Amin mudah saja digulingkan karena dia sudah tidak lagi memiliki pembela apapun. Dia digulingkan, kemudian dia kabur ke Irak, ke Libya, dan akhirnya ke Arab Saudi. Dia minta balik lagi, minta suaka, tetapi ya tidak diberikan sama sekali sehingga dia meninggal di sana, di Jeddah, Arab Saudi. Dan apakah Uganda menjadi lebih baik setelah ditinggalkan oleh Idi Amin? Ya, sebenarnya sama sekali tidak. Kan pemerintahan sesudahnya Obote itu adalah pemerintahan yang korup, yang jahat, yang mereka melakukan hal yang dilakukan oleh Idi Amin walaupun lebih soft dan lebih terpelajar, kan seperti itu. Dan yang lebih buruk dari itu semua adalah faktanya setelah pemerintahan Idi Amin itu tidak banyak orang-orang yang bisa diandalkan di Uganda. Orang-orang terpelajarnya tidak ada yang mau tinggal lagi di sana, sedangkan orang-orang yang tersisa di sana adalah orang-orang yang terlalu miskin sehingga tidak bisa pindah. Akhirnya warga negara di sana adalah warga negara yang dipenuhi oleh kemiskinan dan kurangnya pendidikan. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran, karena walaupun ini adalah salah satu titik ekstrim dalam peradaban manusia, tetapi beberapa di antara fenomena yang terlihat di situ juga terlihat di negara ini. Semoga kita sama-sama bisa mengambil pelajaran, semoga kita sama-sama bisa menghindari dari berbagai bencana. Dan ya, cukup sekian. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.